Mari kita mulai dengan satu pertanyaan. Apa yang biasa dilakukan konten kreator ketika mereka melakukan blunder? 1. Minta maaf, kalau bisa nangis akan lebih efektif. 2. Bikin video klarifikasi. 3. Datang ke podcast orang untuk klarifikasi. 4. Bikin giveaway. 5. Melakukan pembelaan. Itulah panduan standar buat konten kreator. Kalau mereka blunder, kita semua sama-sama tahu kan ya? Tapi tahu gak kalian, ada konten kreator yang melakukan kesalahan, tapi bukannya minta maaf atau klarifikasi. Justru dia membanggakan kesalahan tersebut dan mengajak orang lain melakukan kesalahan yang sama. Konten kreator yang aku maksud adalah Timothy Ronald. Jadi buat kalian yang gak tahu, Timothy adalah konten kreator, influencer keuangan, dia juga pebisnis, dan katanya fokus konten dia adalah edukasi. Nah, beberapa waktu lalu, ada YouTuber dengan nama channel Flaming Onassis mengupload video investigasi yang bilang kalau konten Timothy itu plagiat alias nyolong dari konten kreator lain. Video investigasi Onassis bukan video yang cuma dibuat untuk malu-maluin Timothy, tapi Onassis benar-benar nunjukin bukti-bukti plagiat, bahkan lengkap dengan sumber aslinya. Aku udah bahas beberapa buktinya, dan kalau kalian mau lihat video full, link videonya Onassis aku taruh di deskripsi. Buat sekarang yang mau aku bahas adalah video respon yang dibikin Timothy beberapa waktu lalu. Emang agak telat, tapi bodo amat lah. Aku cuma ngerasa kalau aku pengen berpendapat, karena alasan-alasan yang dipakai Timothy ngawur. Di sini gue pengen klarifikasi, karena banyak yang bilang gue adalah seorang plagiat dari Andrew Tate. Banyak yang bikin review, banyak yang bahkan bikin video terhadap gue, Timothy, sebagai seorang plagiat. Yang kalian dengar barusan adalah latar belakang dari masalah ini, dan Timothy dianggap melakukan plagiat. Kalau kalian gak tahu, aku jelasin dikit plagiat itu apa. Plagiat adalah nyolong. Atau bisa dibilang plagiat itu ngambil sesuatu dari orang lain, bisa karya, ide ataupun kata-kata, tanpa memberikan apresiasi kepada pemilik aslinya. Di banyak bidang profesional, kayak dunia akademik, seni, entertainment, termasuk perkontenan ini, plagiat itu bisa dianggap dosa terburuk yang harus dihindari. Karena seringkali pelaku plagiat, atau sebutannya plagiator, gak cuma nyolong ide orang lain, tapi dia juga dapat keuntungan tertentu. Bisa keuntungan komersial, atau personal brandingnya naik, dianggap pintar, dan lain-lain. Pokoknya plagiat itu tindakan tercela, bahkan kriminal. Plagiat itu melanggar Undang-Undang Hak Cipta, dan pelaku plagiat bisa dihukum penjara dan denda maksimal 5 miliar. Dan yang termasuk plagiat itu, kayak kopas karya ilmiah orang, re-uploader, bisa juga cover lagu orang tanpa minta izin atau ngasih kredit ke penyanyi aslinya. Oke, paham ya gimana seriusnya plagiat ini? Sekarang, kalian lihat dan dengar sendiri tanggapan Timothy. Jadi gue mau lurusin semuanya di video kali ini. Jawabannya memang betul, ya. Memang betul, gue adalah seorang plagiat dan gue adalah seorang copycat. Dan gue tidak malu sama sekali terhadap hal itu. Dengar sendiri kalian ya, jadi dia bilang, tadi ini video klarifikasi kan? Sayangnya bukan, dia bohong, ini video pembelaan dia. Atau lebih tepatnya video nyari-nyari alasan, supaya aksi plagiat yang dia lakukan seolah-olah bisa dimaklumi. Dan gue akan sharing kenapa menurut gue, jadi seorang plagiat atau jadi seorang copycat itu bisa membawa hidup kalian ke lebih baik. Bentar-bentar, tahan bentar, plagiat bikin hidup lebih baik? Bro, lo mikir dulu gak sih sebelum ngomong? Plagiat itu nyolong, dosa, kriminal malah. Lo pikir dengan plagiat hidup lo bisa level apa? Lo pikir kalau Ctrl+C ditambah Ctrl+V adalah kunci kesuksesan? Lo pikir dengan jadi re-uploader, terus lo bisa terkenal dan sukses? Gitu maksudmu? Dan yang lebih anehnya, lagi lo ngajak penonton lo ngelakuin plagiat. Lu ngajak penonton lu ngelakuin kriminal. Ini lagi konteksnya, orang bilang plagiarisme karena nggak kasih dong bang kredit. Gimana caranya kita kasih kredit? Kalau pemikiran itu lu pernah nonton misalnya di TikTok? Bisa kok, pakai Google lah. Lu cuma modal satu penggal lirik lagu aja, lu udah bisa tahu lirik lagu secara keseluruhan.
lu juga bisa tahu judul sama penyanyinya kan? Pakai ChatGPT yang lu obrolin ke Om Deddy juga bisa dicari pakai itu. Gampang kok, anak SD aja tahu. Tapi sebenarnya yang jadi masalah bukan gimana nyari sumber aslinya kan? Yang jadi masalah lu mau gak ngasih kredit ke pemiliknya. Lu mau gak merendah dikit buat mengapresiasi kreatornya. Lu mau gak nurunin ego alfa melu itu? Nih denger ya, cuma karena ngasih kredit, lu gak bakal dicap tolol kok. Cuma karena ngasih kredit lu gak bakal ngancurin personal branding lu itu kok. Malahan orang makin respect sama lu. Karena lu cukup humble buat ngasih kredit yang mana itu memang harus lu lakuin. Dan gampang kok, sebenarnya lu cukup ngasih kredit kayak gini nih. Ini sebenarnya lebih gampang konteksnya dijelasin kalau kalian tahu musik ya kan. Oke, berikutnya adalah ini, gimana cara dia jelasin plagiarisme versi dia. Dan beneran deh, asal ngomong doang nih orang, kalian dengerin aja sendiri. Karena gue pemain piano, gue seorang pianis, gue tahu jelas kalau misalnya lagu pop, ya mau pop Indonesia, pop luar, itu selalu sama. Kalau main di kunci C, let's say, selalu dari A ke F ke C ke G, A, F, C, G, chordnya selalu sama. Semuanya plagiat. Lu dengerin semua lagu Indonesia, itu pasti ada dari lagu dari Cina diambil, ada lagu dari mana diambil, semuanya itu plagiat. Kalian dengar itu? Semua lagu pop itu plagiat? Mampus kalian gak tuh? Kalian suka Tulus, Dewa, atau musisi luar? Taylor Swift, Adele, Ariana Grande? Atau kalian suka K-pop? Lupakan idola kalian karena mereka semua, menurut Timothy, plagiator. Sumpah ya, bagian ini bener-bener bagian yang paling lucu menurut aku. Dan lu Timothy, lu bilang tadi lu main musik kan? Lu pianis kan? Lu tahu kan cuma karena ada 2 lagu yang pakai chord yang sama itu, nggak bisa langsung dibilang plagiat dong. Tapi kalau notasinya sebanyak 8 bar sama baru itu disebut plagiat. Dan sangat wajar kalau ada 2 lagu yang chordnya sama. Lu beneran tahu gak sih? Lu beneran main musik gak sih? Masa urusan chord aja gak tahu? Gue pengen sebenarnya ngasih tahu kalian bahwa untuk kalian bisa sukses, untuk kalian bisa lebih step up di hidup, jadilah seorang plagiat. Gak usah didengerin. Plagiat itu kriminal. Lu bisa dipenjara, lu kena denda. Timothy ini dia cuma gak bisa bedain mana konsep plagiat, mana konsep ATM, konsep amati tiru modifikasi. Ku kasih buktinya. Coba gue tanya, startup apa di Indonesia yang nggak plagiat? Lu sebutin satu yang original, gue sembah lu. Satu pun startup di Indonesia itu nggak ada yang original. Kita mulai dari Gojek. Gojek itu konsepnya dari siapa? Dari Travis Kalanick, Uber. Tokopedia, konsepnya dari siapa? Dari Amazon, Jeff Bezos. Itu bukan plagiat, woi. Itulah konsep ATM, amati tiru, dan modifikasi. Gojek niru konsepnya Uber, iya tapi mereka memodifikasi cara kerja mereka agar sesuai buat Indonesia. Makanya mereka mulai dari ojek. Jitu juga Tokopedia, mereka mungkin niru konsepnya Amazon, e-commerce, tapi mereka nggak pakai teknologi yang sama, mereka nggak pakai algoritma yang sama. Dan konsep e-commerce sama transportasi online itu emang nggak bisa dipatenkan, karena mengacu ke istilah umum dan konsep bisnis. Sama kayak musik pop kata lu tadi, musik popnya nggak bisa dipatenkan, karena mengacu ke istilah umum dan genre musik, tapi lagu pop itu baru bisa dipatenkan. Terus, apakah kalau ada musisi bikin musik pop plagiat? Jelas gak lah. Terus Gojek Tokopedia plagiat? Gak dong. Coba, gue bener-bener pengen tanya gitu. Jadi siapa sih sebenarnya yang original? Arif Muhammad. Arif Muhammad cara dia ngambil, lu lihat vokal 4-5 tahun. Gue dari ngeliat awal udah perhatiin. 4-5 tahun awal begitu Arif Muhammad mulai, stylenya tuh ngikutin namanya Casey Neistat. Style vlog dibawa ke Indonesia. There's nothing original. Bahkan politisi-politisi yang kalian lihat di TV, itu semuanya mulutnya juga copycat dari politisi di luar. Bahkan hukum kita juga copycat dari hukum di luar. Sekali lagi, itu bukan plagiat, itu namanya ATM. Amati tiru modifikasi, ATM itu legal dan emang boleh. Tapi yang lu lakuin beda Timothy, yang lu lakuin di video lu sebelumnya itu, lu amati, lu tiru, terus lu klaim kalau itu punya lu colong ide orang, dan lu klaim kalau itu dari otak lu, lupa lu. Jadi ini edukasi-edukasi yang gue sampein di sini, itu lu gak bahkan ketemu di tempat lain. Karena ini semua dari otak gue sendiri.
Lu ngeklaim Timothy. Lu klaim kalau semua dateng dari otak lu sendiri, padahal di video sendiri lu bilang lu merangkai dari figur-figur luar, itulah yang namanya plagiat Timot. Ketika lu nyolong konten dan lu klaim kalau itu punya lu, tambah parahnya lagi lu ajak penonton lu untuk ngelakuin plagiat. Jadi di sini kesimpulan gue adalah gak ada salahnya untuk jadi plagiat. Amati, tiru, make it better. Find a way untuk modifikasi jadi sedikit lebih baik atau bahkan 10 kali lebih baik. Dan gue percaya hidup lu akan jadi jauh lebih baik. Jadi di sini kesimpulan aku adalah gak usah dengerin ini orang kalau dia ngomongin tentang plagiat. Dia sendiri gak bisa bedain mana plagiat mana konsep amati tiru modifikasi. Dan apakah plagiat bisa bikin hidup lebih baik? Jelas tidak. Lu bisa didenda, dan lu bisa masuk penjara karena plagiat. Dan buat siapapun lu yang mikir kalau plagiat itu boleh dilakuin, mau konten kreator, mahasiswa, atau siapapun, lu cuma orang egois yang gak kreatif. Lu cuma orang dengan ego terlalu tinggi, sampai lu gak mau menghargai karya orang, dan lu sama sekali gak spesial. Makasih udah nonton, dadah.